الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat jemaah salat subuh Masjid Raya Bukit Barokah yang dirahmati Allah, para alim, para ulama, para ulama yang dirahmati Allah, para pengurus masjid, remaja, adik-adik kami yang berkhidmat yang dirahmati Allah. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali belajar bersama hadis Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan ini oleh Allah kemudian diberkahi, setiap ikhtiar kita diberkahi, setiap umur kita diberkahi, setiap hal yang Dia menangkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji hadisnya di setiap Ahad pagi ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian hadis ini jadi tanda mahabbah kita, jadi tanda cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah dan dikaruniai bisa mengamalkannya setelah sampai kepada titik final. Setelah bisa mengamalkan, terus kemudian kita bisa mengeluarkannya, mengajarkannya kepada keluarga kita. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di hadis ke-24 ya. Kemarin kita bahas tentang ujian manusia. Biasanya kan ada 4 ya. Jadi ujian manusia itu ada 4. Yang pertama itu adalah kebimbangan. Artinya tidak tahu arah mau ngapain, ya belum jelas. Makanya doa pertama dalam sholat itu kan ihdinas siratal mustaqim, kasih petunjuk. Yang kedua itu dalam kondisi kekurangan, kelaparan, dalam kondisi kefakiran, ujian yang kedua menurut hadis ini. Terus yang nomor 3 itu ujiannya adalah terbukanya air. Ya, jadi kalau ada air yang terbuka itu masya Allah, sampai Imam Syafi'i itu memberikan nasihat dalam syairnya itu, malam yadhullan ta'allumi sa'atan tajarra'u dzulal jahli tul hayati. Barang siapa tidak mau menahan hinanya belajar ilmu, meskipun itu sebentar, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu dan akhirnya dia nanti menyesal di kemudian hari. Terus bait berikutnya, wahayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa idza lam yakun ala i'tibaru lidati. Dan sungguh seseorang itu dihargai hanya karena 2. Yang pertama adalah ketakwaannya, akhlaknya, imannya. Yang kedua dengan ilmunya. Idza lam yakuna, ketika keduanya itu tidak ada, i'tibaru lidati, maka tidak akan dianggap dia. Seseorang yang akan dianggap kaya, artinya dihargai karena kekayaan, yaitu karena kalau duitnya masih ada. Seseorang yang dihargai karena kecantikan kedandaannya, karena pas memang lagi dadah, lagi cantik. Pas sepuhnya ditinggalin, dan pas fakirnya, pas duduknya itu ditinggal juga. Nah kalau karena apa namanya istilahnya, karena kebaikannya, karena perilaku dermawannya, yaitu ya dididik dermawan saja. Saat dia sudah habis kedermawanannya, dia sudah ditinggal. Tapi kalau ada bil ilmi wa taqwa, keilmuannya dan ketakwaannya, dia akan tetap dihormati. Karena kekayaan dan sebagainya itu kan nomor 1 dari 5. Sedangkan yang 4 ini adalah ketakwaan dan keilmuan, akal,
hati, fitrah, dan nyawa roh. Nah itu kan. Terus yang berikutnya adalah wasbir ala muril jafa min mu'allimin. Wasbir dan bersabar ala muril jafa, atas pahitnya, kerasnya, min mu'allimin, dari seorang guru. Ini kalau kita berbicara tentang parenting modern ini agak ketantangan. Seorang guru, sekarang kan kita punya kurikulum, ya kebetulan saya juga disiplin di pendidikan, punya kurikulum merdeka, sehingga ada namanya istilah merdeka mengajar dan merdeka belajar. Konsep pendidikan yang diangkut sekarang itu lebih menggunakan parenting yang modern, sedangkan parenting modern itu masih berbasic pada ijtihadi, ikhtiarnya pakar tersebut, belum dikaji secara kritis seperti kitab-kitab yang dimiliki oleh para salafus saleh, oleh orang-orang soleh yang terdahulu. Sehingga istilahnya ya boleh dibilang ada plusnya, karena kita hari ini mengedepankan diskusi, mengedepankan kelembutan dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang dilupa, bahwa seorang guru itu ya di antara guru itu memiliki jafun itu artinya keras, tegas. Dibuktikan dari 4 khalifah itu yang kedua tegas dan keras. Abu Bakar itu memiliki ketegasan. Coba lihat, Abu Bakar itu terkenal bijaksananya, tapi yang berani memerangi orang yang tidak bayar zakat dan orang yang murtad keluar dari Islam itu ya Abu Bakar. Bahkan lebih dari 3.000 itu yang harus diperangi, dalam artian dia harus dihukum mati, itu lebih dari 3.000. Umar bin Khattab apalagi dengan ketangkasannya, ketegasannya, sampai berekspansi mengembangkan Islam sampai keluar dari Jazirah Arab. Utsman bin Affan dengan kelembutannya mengatur manajemen dan sebagainya, kita mengenal beliau memiliki kelembutan. Sehingga kalau kisah perang itu ada sampai ketika mau dibunuh saja beliau dia sudah pilih siapa sih, mau ditombak yang mana, mau dibacok yang mana sih. Utsman bin Affan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib itu sampai ya beliau itu ada makolahnya dalam tobakotnya, dalam manakibnya. Itu membuat paret di depan Masjid Bani Sulaim. Paret itu terbuat dari api yang membara, jadi paretnya dikasih kayu bakar, dibubarkan api. Itu sampai orang-orang yang terlalu memuji Ali bin Abi Thalib, mohon maaf, Syiah. Sebenarnya tidak ada makhluk yang boleh menghukum seperti hukuman Tuhannya. Tapi saking parahnya kalian sampai memiliki itikat, memiliki keyakinan yang sesat, maka bertobatlah kau atau aku lemparkan kau ke dalam api ini. Setidaknya kau mencicipi api dunia sehingga api yang di akhirat itu tidak terlalu panas. Kasih sayang tapi wujudnya kasar, dilempar. Jadi banyak orang-orang dari golongan Syiah pada waktu itu yang begitu fanatis, ta'assub kepada Ali bin Abi Thalib, malah seperti itu. Bedanya seorang mu'allim, orang yang alim, dengan orang yang awam itu di sini. Kalau orang awam itu mengidentifikasi masalah setelah terjadi masalah, setelah terjadi kemalingan baru pasang CCTV. Ya kan sudah maling, sudah bawa uang, ya tidak mungkin kembali. Dipasang CCTV ya tidak bisa, dikasih pagar dan sebagainya itu tidak bisa. Orang awam itu mempelajari situasi atau kondisi setelah kejadian, setelah musibah terjadi. Sedangkan orang yang alim, orang yang waspada, orang yang cerdas, orang yang memiliki kelebihan di sisi Allah, itu melihat perkara itu sebelum terjadi perkara itu. Para nabi itu kan mengingatkan dulu, perhatikan, kalau kamu tidak mau beriman, kalau kamu tidak mau beramal soleh, sebentar lagi akan turun azab. Kesannya itu kan jelek, mengancam. Padahal Allah berfirman, "Basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah sirajan munir." Gitu. Jadi masya Allah, basyiran bukan hanya basyir
juga memberikan ancaman. Nah kita sekarang kalau dalam dunia modern mengancam tidak boleh Ustaz. Kalau mengancam nanti kena somasi, kena kasus dan sebagainya. Padahal ya begitu. Ya memang mau tidak mau ya kita bacakan ayat saja. Perhatikan ini, Allah itu bahasanya begini. Ya kayak seperti Nabi Muhammad zaman apa namanya, di zaman ketika beliau diperangi oleh kaumnya sendiri, Abu Lahab. Itu Rasulullah bingungnya kenapa? Ya satu kaumnya sendiri, saudaranya sendiri. Yang kedua, beliau yang paling banyak membantu Rasulullah ketika masih kecil, yang menyediakan budak untuk Aminah, ibu Aminah ketika masih kecilnya Rasulullah itu kan Abu Lahab. Sama seperti Nabi Musa yang diminta berdakwah kepada orang tua angkatnya, Fir'aun. Dalam riwayat, Nabi Musa itu diasuh oleh Fir'aun dalam lingkungan istana selama kurang dari 30 tahun. Artinya sekitar 23 sampai 30 tahun. Tidak ada hitungan yang tepat tapi di antara itu. Nah orang kalau sudah pernah hutang budi itu suruh dakwah, repot luar biasa. Nah ini jauh sampai ke sana. Saya hanya mau bilang, wasbir ala murril jafa min mu'allimin. Bersabarlah dengan aneka ragam ketegasan, kekerasan atau hal-hal yang tidak cocok dari seorang guru. Fa inna rusubal ilmi, karena larinya ilmu itu, karena rusubal ilmi hancurnya ilmu itu fi nafrodihi, dalam meninggalkan guru yang hanya tidak cocok sikapnya dengan kita. Dan jadi Imam Syafi'i itu sudah mau di tahun 600-an, 400-an Hijriah, 500 Hijriah itu sudah mau bahwa seseorang itu ujiannya seperti itu. Nanti di akhir zaman dia akan lari dari ulama. Ngomongnya bela ulama, yang dibela hanya emosionalnya, tidak dipelajari akhlaknya seperti apa. Dan ulama itu kan harusnya dipelajari akhlaknya seperti apa. Kenapa kok dia sampai membentak? Kenapa beliau kok sampai mencubit? Kenapa beliau itu kok sampai melotot? Kenapa wajah beliau kok sampai memerah? Itu yang perlu dipelajari. Nah ini jadi mengaji kitab ini sampai di sini. Nah, ujian seseorang itu kan ya tadi ada 4 tadi, kesesatan dan kebimbangan. Yang kedua kekurangan kefikiran. Yang nomor 3 terbukanya aib. Yang terakhir itu ifsa'ul maksiat yang menyebar, yang meluas dan dianggap biasa-biasa saja. Begitu, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hadis qudsi dari Allah. Innakum, sesungguhnya kalian tukhti'una, kalian itu suka berbuat salah. Clear ya. Jadi kalau ngomong tukhti'una itu tidak akan lepas yang khotibnya atau sayangnya ataupun mustami'nya atau pendengarnya atau audiensnya itu sama. Tukhti'una bil-laili wan nahari, berpotensi banyak salah di siang hari, di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku itu adalah Tuhan. Aghfiru, aku mengampuni adz-dzunuba, dosa, jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kalian. Aghfir lakum, aku pasti mengampuni. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ada logika-logika semua dikatakan kesusahanmu hari ini akibat dari kesalahanmu di masa lalu. Ini ada statement seperti ini. Kalau mengkaji hadis ini, itu ya ada benarnya, tapi tidak boleh diimani terlalu panjang. Ada salah satu kisah ini minal apa namanya istilahnya min historia, kisah-kisah yang sifatnya doif tapi bisa dipertanggungjawabkan. Di akhir zaman, di yaumil qiyamah, itu ada orang 1-2 orang, ya ada 2 orang. Satu ini ahli maksiat, artinya dia itu berhubungan dengan maksiat kepada dirinya sendiri, zalim. Tapi setiap zalim kemudian sadar, dia beristighfar, astagfirullahaladzim.
Dalam riwayat tersebut dikatakan dia ini memiliki catatan buruk kalau dihitung itu asyru kitabatin, 10 catatan. Buat kita bertemu maddal basar, catatan dosanya itu 10 rak, 1 rak itu maddal basar. Saking panjangnya mata melihat itu tidak lihat ujungnya rak. Masya Allah. Saking panjangnya ujungnya tak. Ya artinya saya bilang ini Israiliyat, ini kisah yang mungkin kalau dipertanggungjawabkan kan ini dari kisah para ulama. Tapi setidaknya ada motivasi yang akan kita baca di sini. Maddal basar saking panjangnya ada 10. Satu kemudian ada catatan baiknya itu kasudukin sogirin, seperti kotak yang kecil yang mungkin kayak kotak arroji itu. Jadi kalau kita beli jam tangan itu kan ada kotaknya kecil. Fihi yang tertulis di dalamnya yang terbaik istighfarullah, mohon ampun kepada Allah. Faidah muzina, maka ketika ditimbang dari 10 amal itu, kemudian ketika malaikat menimbang ternyata berat istighfar 1. Nah malaikat tidak terima, tidak bisa ini. Saya lapor sama Allah, ya Allah, bagaimana engkau jadikan timbangan hambamu dengan istighfar yang 1 kotak kecil bisa mengimbangi sekian dosa yang maddal basar yang panjang. Kan aku yang firu liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jawabannya Allah itu, aku kan bisa mengampuni, memaafkan, dan aku juga menyiksa bagi orang-orang yang aku kehendaki. Berikan jawaban yang lain ya Allah yang lebih memuatkan. Dalam istighfar itu ada nama. Seberapa berat dosanya hamba dibanding dengan 1 asma itu tidak akan pernah sebanding. Makanya kata la ilaha illallah dalam hadis sahihnya Imam Bukhari dan Muslim, la ilaha wa kalimatut tauhid la ilaha illallah yukaffiru dzunuba min qabli islamihim. Itu bisa menghapuskan seluruh dosa sebelum dia masuk Islam. Kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in syara wa in sara. Dia begitu. Di masa lalu dia pernah zina, dia pernah merampok, mencuri, membunuh. Kalau dia memegang kalimat tauhid la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk surga. Terus mikirnya negatif lagi, nanti dicuci dulu. Ya, sudah dibilang tadi kan. Ya kalau timbangan la ilaha illallah kita itu lebih mantap, istighfar kita lebih mantap, 10 catatan itu lebih panjang daripada pandangan mata memandang, itu dia begitu, masya Allah. Yakini saja istighfar kita diterima. Ya kita ini yakin kalau maksiat dicatat dosa. Kok istighfar gak yakin kalau istighfar kita diterima? Nah, itu kan menyepelekan yang memerintah kita untuk istighfar. Imannya kan geser. Jangan-jangan sholatnya tidak diterima dong. Bagaimana sih? Karena wudhunya tidak sah. Ya wudhu yang penting sudah maksimal. Ikhtiar wudhunya maksimal. Nah, kalau wudhunya Imam Syafi'i, basuh muka kan bagian dari kepala segini, basuh kepala segini. Imam Malik kan tidak sah. Masmu jami'ir rosi, seluruh bagian dari kepala. Bayangkan. Dan berarti kalau kita ikut mazhab Syafi'i yang ada di sini semua, wudhunya tidak sah. Imam Malik. Imam Malik harus coba lihat di mana. Makanya dalam hal syariat yang penting maksimal. Jangan sampai ini Allah sampai kamu siang malam itu tukang melakukan dosa. Nah kalau tukang melakukan dosa, ya memang seperti itu ujiannya. Ya tinggal satu istighfar dan yakinilah istighfar itu bisa menghapus seluruh dosa. Seseorang yang tidak meyakini istighfarnya tidak menghapus dosanya, maka secara tidak langsung dia sedang melemahkan perintah Tuhannya, tauhidnya dipermasalahkan. Bukan kepedean ya, iman dengan pede beda. Iman dengan terlalu bangga diri itu beda. Iman itu sejuk, bangga diri itu panas. Kan ada orang terus kemudian ngomong, katanya Ustaz itu istighfar 1 kali bisa menghapus dosa selama siang hari ataupun malam hari. Nah, itu namanya kepedean. Ya, salah paham. Maksudnya istighfarnya sampai mendalam, sampai dipahami betul-betul bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun dan detail.
Ya ibadi, wahai hamba, innakum sesungguhnya kaulan tablughu, tidak akan bisa mencapai durri untuk membahayakan. Coba lihat, dalam kondisi putus asa, ya Allah, jika engkau tidak menolong aku, maka jangan salahkan aku jika aku tidak mau berjamaah. Ya Allah, jika engkau tidak menolongku, maka jangan salahkan aku ketika aku tidak mengerjakan sholat. Ya iya, kemudian apa? Saat kayak begitu. Di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Allah sudah berfirman lewat Rasulullah, terus Rasulullah menyampaikannya dengan hadis qudsi. Makanya Rasulullah, ya mohon maaf ya, gitu. Seolah-olah mohon maaf ya, Allah itu tidak butuh kamu. Istilahnya kamu sholat ya, Ustaz Muhammadun tadi sholat di rakaat kedua. Itu kalau bisa mendengarkan bacaannya pertama, yang kedua tahu maknanya, bergetar itu. In ahsantum ahsantum wa in asantum fa'alaih. In ahsantum ahsantum ya anfusikum. Kalau kamu ibadah, kalau kamu sholat, sesungguhnya kau itu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Gitu. Dan fa'in asantum, kalau kamu berbuat buruk kepada dirimu sendiri, ya itu memang untuk dirimu. Maka jangan salahkan Allah. Wala talumunna walumu anfusakum, kan begitu ayatnya. Jangan kamu menghina Allah, jangan kamu mencaci Allah, maka jangan dirimu, karena sungguh seperti itu. Wahai hamba, engkau sekali-sekali tidak akan bisa membahayakan. Maka kekecewaan apapun kepadaku itu jangan engkau istilahnya, kekecewaan kepadaku terhadap takdir yang ada itu jangan sampai mengganggu ibadahmu kepadaku. Kita mulai tulis. Nanti kalau saya tidak tulis, ngomel saja kan. Kalau tulis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada namanya sesuatu yang tidak cocok, masalah. Kita tulis ulangnya dalam kondisi masalah. Masalah kalau di dalam istilah ilmu sosiologinya adalah ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, tidak cocok dengan kenyataan, itu disebut dengan masalah. Pengennya hujan panas itu kan masalah, pengennya lancar dan lancar dan sebagainya itu masalah. Nah, dalam masalah itu ada sumber. Kalau dalam istilah pengkajian itu ada sumber. Satu, ada sumber kesalahan. Dua, ada sumber ujian. Sumbernya hanya ada dua. Allah menghendaki ada masalah itu sebab karena memang kita memiliki dosa di masa lalu, dan ada kalanya memang lagi menguji kita. Nabi Nuh diuji dan para nabi diuji. Kesalahan, coba lihat di sini, ujian di sini. Kesalahan itu hanya perlu istighfar, sadar. Otomatis kalau orang sadar itu harus punya ilmu. Kalau tidak ada ilmunya susah untuk sadar. Mengidentifikasi itu dengan ilmu. Ketakwaan dan keilmuan itu yang akan menghasilkan identifikasi. Lantai yang bocor ketika kita hanya mengelap saja, maka tidak selesai bocornya. Tapi kalau dilihat, oh ternyata plafonnya yang di sini, nanti dulu jangan-jangan ini rebusan dari mana? Akhirnya ketemuan di atapnya itu ada yang bocor, sengnya, gentengnya diganti, gentengnya diganti sengnya, kemudian diperbaiki atapnya. Setelah itu dibersihkan airnya menjadi bersih dan tidak kembali lagi. Sadar, ilmu ini menghasilkan identifikasi. Dan perhatikan, kesalahan itu adalah keuntungan. Kenapa kok keuntungan? Karena ini menjadi tebusan untuk kita. Oke, sadar ada ilmunya, terus kemudian ini akan menjadi keuntungan. Ya, memang saya di masa lalu banyak salahnya, sehingga seandainya hari ini saya susah, saya hanya tinggal bersabar saja. Saya sadar bahwa ini sebagai tebusan di masa lalu, dan akhirnya dari minus saya hari ke hari kesusahan yang aku hadapi kan, mamin musibatin asobaka illa fihi ghufranullah. Tidaklah sekecil apapun musibah yang menimpa di hari-hari itu kecuali di dalamnya itu ada maghfiratullah, ada ampunannya Allah. Jadi kalau ada kesusahan itu jadi ampunan dari Allah. Hatta ikin, sehingga kau menemukan diri
di jalan yang menusuk kakimu. Ketika kau sabar, maka itu menjadi tebusan dari kesalahanmu di masa lalu. Baik, setiap kesalahan itu menjadi keuntungan kepada kita karena menjadi tebusan. Saat sudah ditebus, maka menjadi kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Ini kan proses identifikasinya melewati kesadaran dan keilmuan. Yang kedua, ujian. Untuk mengerti kepada hal yang sifatnya ujian, di sini kita juga perlu namanya ilmu. Ada namanya sadar, ada namanya ilmu. Ini pilihan, masya Allah. Ini takwa. Tidak akan dikatakan, ya, kami tidak akan membiarkan orang-orang yang berkata bahwa dia beriman sampai kami uji. Nah, kalau kita setiap malam mengaji surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ya ujian, mati juga ujian. Nah, kalau sadar takwa muncul ilmunya, ini muncul namanya keuntungan. Susah kok untung sih, kan? Masalah kok untung iya, karena di sini ada jaminan naik derajat. Coba lihat, ini dua-duanya keuntungan. Hutang bisa dibayar itu kan namanya untung, daripada hutang tidak bisa dibayar. Tabungan naiknya derajat itu menjadi keuntungan. Itu masya Allah. Jadi kata-kata Allah dalam hadis qudsi ini, sungguh kau itu tidak bisa apa namanya, tidak bisa membuatku membahayakan. Dan perhatikan di dalam agama kita itu ada namanya al-haq wal batil. Al-haq wal batil. Ada perkara hak dan perkara batil. Perkara hak ketika dia ketemu dengan makhluk, itu dia pasti akan menjadikan dua fitnah. Itu bisa jadi yutobiku ayyuwafiku. Ada yang istilahnya itu yukro. Setiap perkara hak, perkara yang baik, itu pasti ada dua kubu. Ada kubu yang menerimanya, ada kubu yang tidak menyukainya. Contohnya yang paling enak diredakan untuk poligami. Akal sedikit. Poligami itu hak apa batil? Hak. Di sini pasti ada yang setuju dan tidak. Dan yang setuju poligami, maka memang betul karena itu perkara hak. Yang tidak setuju poligami tidak boleh menghujat, karena ini adalah perkara yang hak. Saya ulangi, poligami itu perkara yang hak. Sehingga seandainya makhluk itu ada yang setuju atau tidak, poligami itu akan tetap menjadi hukum yang hak. Di antara kita mungkin ada yang tidak setuju, pengennya saya setia satu saja, tidak silakan, tapi tidak boleh menghina, mengolok yang poligami, karena bagaimanapun ini perkara hak yang diatur oleh Allah. Begitu juga perkara yang batil, sensitif tapi boleh disindiri, merokok. Ini tidak ngomong haram makruh dan mubahnya, saya ngomong masalah batilnya. Merokok itu dari yang batil atau tidak? Setuju ya? Kalau itu rugi ya? Tidak usah makruh, tidak usah haram. Sama kita ngomongnya begitu. Nanti kalau makruh haram saja. Setuju tidak kalau rokok itu merugi? Setuju. Terus setuju, pasti setuju. Tapi dalam hal merokok itu makhluk. Ketika hukum batil ini diberikan kepada makhluk, itu juga akan menjadi dua fitnah. Ada yang yutofi, ada yang yukro, ada yang merasa cocok, ada yang tidak. Sehingga di sini jelas bahwa perkara yang hak maupun batil, kita setuju atau tidak, itu tetap hak dan tetap batil menurut perintah. Sholat itu baik, sedangkan tidak sholat itu tidak baik. Ya sudah jelas. Cocok dan cocok dengan Allah, hujan atau tidak, panas atau dingin dan sebagainya, ya sudah jelas. Kita mau nggak mau, malas atau tidak, wajib sholat itu. Ya.
Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lain, kalau itu batin, kita cocok atau tidak itu harus ditinggalkan. Ustaz ini terlanjur enak, terlanjur ngobrol. Meskipun ada, saya masih pengen lanjut, masih ada waktu kedua dan waktu ketiga dan sebagainya. Ya akhirnya ada suatu ini perkara yang hak dan perkara yang batil itu tidak tergantung pada makhluk. Makhluk mau cocok mau tidak, kalau hak ya tetap hak. Makhluk itu cocok atau tidak, kalau batil tetap batil. Tugas kita itu menyalakan hatinya, menyalakan ilmunya, akalnya ini menyalakan. Ya. Bukan hanya belajar fikih, ini juga termasuk bagian dari fikih. Ya. Dalam kondisi apapun kita harus sadar. Makanya Allah menegaskan di sini, kau itu tidak penting. Innakum la tabluguni la tablughu durri. Kau itu tidak akan pernah bisa mencapai kepada membuatku susah. Jadi kalau ngancam Allah percuma. Ya Allah, kalau kau tidak perbaiki kehidupanku, maka tidak mau sholat, ya sudah usah sholat sana. Sama. Bahasanya Allah begini. Meskipun Allah sayang, kan ditunggu, taubatnya ditunggu. Terbukti apa? Nafasnya masih ada. Ini ada pertanyaan lagi. Baru-baru kita membahas tentang hal ini. Ustaz, Turki itu salah apa? Negara Muslim, rajanya juga Muslim yang baik, umatnya juga, ulamanya juga bagus-bagus. Kok bisa ada bencana? Kan harusnya bencana itu di Israel, di Amsterdam, kan bisa di situ. Kan bukan panitia. Logikanya mana Ustaz? Ya logikanya kamu itu belum nyampe. Ada namanya logika awam, logika orang awam. Ada namanya logika alim. Logikanya ulama alim itu bacanya ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah setiap keadaan. Lihat orang Turki, seolah-olah lihat orang Turki, dia ibadah dengan baik, orangnya juga baik. Aku uji mereka dengan seperti itu. Maka perhatikan diri, kan harusnya setelah lihat sana kan terus lihat sini. Oh iya ya, yang sana aja bisa diuji, apalagi saya. Jangan bilang Allah itu harusnya dibawa Al-Quran. Nah, perhatikan di sini. Dan yang ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba, seandainya makhluk pertama di antara kalian manusia pertama, masih sama. Baik itu wa insakum meskipun dari jenis manusia kalian wa jinnakum dan jin kalian. Karena ala asqal birojulin wahidin min. Mereka dalam kondisi paling imannya sahabat, paling imannya kondisinya itu beriman semuanya dan imannya itu tinggi semua. Masa dari kafir mulki syai'an itu tidak akan membuat kerajaan berlebih. Artinya Allah menyampaikan seandainya semua makhluk ini beriman semua, maka itu tidak akan menambah kekuasaannya Allah. Ya, beriman atau tidak, kamu itu alim atau tidak, ya itu tidak akan menambah kemuliaan Allah karena Allah itu sudah malikul amal, yang merajai dan maha luhur dan maha mulia. Ya ibadilah anna awalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama di antara kamu mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir kalian nanti di yaumil qiyamah, wa insakum wa jinnakum, dan dari golongan jin dan manusia kalian. Kanu ala afjari qalbi rajulin, kok semuanya seperti Fir'aun, itu bahasa. Hadis qudsi. Lihat Allah kalau berfirman lewat hadis qudsi, kasarnya sudah kamu itu nggak penting, terserah kamu mau mikir apa tidak. Ini sebenarnya takbihan, ya, peringatan yang keras dari Allah. Ya. Mana pasal dari kami mulki syai'an itu tidak akan pernah mengulangi dari kerajaan kekuasaanmu sedikit pun. Yang bumi itu kalau lihat di sini ada trainernya SBY, itu tahu di sana. Kalau lihat ada namanya outer juga, melihat ke depan. Bumi itu kan kelihatan besar, jadi kan ada di sini. Masjid ini kalau kita naik pesawat tingginya sekitar 100 meter ke atas, Masjid Bukit Baruga menjadi kecil. Semakin tinggi ke atas Masjid Bukit Baruga semakin tidak kelihatan, yang kelihatan hanya Pulau Sulawesi.
Semakin ke atas pohonnya tidak kelihatan, kalau sampai di antariksa sudah hanya kelihatan bumi ini. Di langit sana masih banyak yang besar-besar. Dan kalau Allah punya makan, punya apa, selesai ganti lagi. Matahari bisa kayak begini. Coba itu kalau kita merenung sedikit, banyaknya tajribah, banyaknya eksperimen yang sahih, yang betul, itu bisa membawa keimanan kita. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan kekuasaan itu di afaq, di ufuk-ufuk, di pojok-pojok dunia. Makanya jangan di rumah saja, harus turun semana-mana ya. Lihat pojok-pojok dunia. Fasihu billah. Nah kalau inner journey-nya ya dilihat ke dalam. Kalau piknik yang pikniknya hanya di situ-situ saja. Pikniknya itu yang kemana-mana. Dan jadi kemana-mana. Ya ibadi wahai hamba, lau anna awalakum, seandainya orang yang awal di antara kalian, wa akhirakum, dan yang akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dan golongan dari jin dan manusia kalian, qaumun fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri di tempat satu. Fi sa'idin itu fi safra, di tempat yang terhampar, wahidin satu. Semua manusia pertama sama manusia yang terakhir. Fasa'aluni, kemudian mereka memohon kepadaku, berdoa kepadaku. Ini loh yang suka tidak meyakini udhuni astajib lakum. Bagaimana caranya Allah mau mengabulkan doa kami? Saya sudah berdoa 4 tahun itu tidak jadi-jadi, sudah berdoa 10 tahun itu tidak jadi-jadi. Yang berdoa baru 10 tahun itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dipercaya Rasul yang pertama. Nabi Adam itu minal anbiya, bukan minal mursalin, karena belum diwajibkan untuk mengajarkan tabligh syariah, mengajarkan ketauhidan, tetapi belum ada syariatnya, cara beribadahnya. Makanya Rasul yang pertama itu kalau dalam riwayat dibaca adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mohon petunjuk untuk umatnya, bukan untuk sehari 2 hari, 900 tahun. Ya, 900 lebih tahun. Lihat, yang beriman baru sendiri. Dan itu doa bukan untuk dirinya sendiri, doa untuk umatnya. Dan kita doa untuk kepentingan diri sendiri belum dijawab selama 4 tahun atau 5 tahun, sudah goyang imannya. Ya artinya Ustaz, kapan akhirnya? Bukan kapan akhirnya, belajar sabar. Kalau sampai hari ini kan doa-doa kita ketika kita sudah lupa, itu kan baru terjadi. Oh iya ya, dulu saya berdoa ini kan sering begitu. Semua orang berkumpul mohon kepada Allah, fa'atau itu maka aku mengabulkan semuanya. Seandainya saya kabulkan hari itu juga, detik itu juga. Kulaulah itu masalah tahu, setiap orang dari permintaannya mana kesaudarinya inti, itu tidak akan mengurangi sesuatu pun yang ada di sisiku, illa kama yang musuh, kecuali seperti oleh yang mengurangi al-ikhyatu al-khaytu. Itu apa namanya, jarum. Idza udkhilal bahr, ketika ditusukkan ke dalam laut terus kemudian menetes airnya, itu tidak kurang. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai datangnya doa kepada kita itu menjadikan kita, masya Allah, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih panjang doa. Allah mengabulkan doa itu bentuknya kalau kita lihat di sini 1, 2, 3. Bahkan ada yang membaginya menjadi 4. Nanti dulu. Nomor 1 cash. Sekarang. Yang kedua diundur. Diundur di waktu yang tepat. Ini jawaban doa. Nomor 3 diganti dengan yang lebih baik. Yang terakhir ibarat disimpan. Wah, amin. Di surga. Di surga. Ya sih. Di surga. Mau yang es? Kalau es di sini tidak ada kejutan, tidak ada gantian, tidak ada simpan.
simpan. Mau doanya sekarang. Keempat. Dan sih nanti di surga itu kafirnya kosong, tidak ada bangunannya, tidak ada apa. Apa ya? Ya Allah, saya berdoa katanya makanan datang, ya makanannya datang. Ya bisa. Kalau diundur ya kita harus bersabar dulu, tidak dapat dulu. Kalau diganti, ya kan begitu. Kalau orang istimewa kan begitu. Kadang kita melamar gadis atau dilamar, dan minta kalau baik ya ini ya Allah, kalau tidak ganti, kan diganti. Nah ini yang terakhir, kalau tidak dapat di sini, nanti ketemu di sini, ini disebut dengan majhulun fi ahli ardi, masyhurun fi ahli sama. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit, ini yang terakhir. Ngomongnya statusnya begini, giliran diuji itu agak berani caranya. Saya itu hanya mau terkenal di langit, tidak terkenal di bumi, diuji sedikit nangis. Ini hadis ini betul-betul. Jangan baperan lah, punya iman. Laki-laki itu konflik. Dan terakhir, ya ibadi wahai innama hiya a'malukum usiha lakum. Sesungguhnya amal-amalmu itu yang akan aku perhitungkan untukmu, artinya akan aku lipat gandakan pahala. Itu kepentingan, maka bukanlah hal yang baik-baik dan ikhlaslah. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku memenuhi timbangan itu, kebaikan itu, pahala itu semuanya nanti di hari kiamat. Faman wajada khairan, kalau kamu menemukan kebaikan dalam amalmu, falyahmadillah, maka pujilah Allah karena diizinkan, diberikan kesempatan, dikaruniai amal yang soleh. Waman wajada ghaira dzalika, dan barang siapa menemukan amal di akhirat nanti itu hanya sedikit atau bahkan mencelakakanmu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan kau menghina kepada Allah, jangan kau kasih kepada Allah diberikan diri. Rawahu Muslim, hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, hadis ke-24 di dalam kitab Al-Ma'in. Perhatikan betul-betul ini terakhir ya, closing. Kita punya 5 jasad dengan kesempurnaannya fi asali takbir. Ada hawasul khams, ada mata, ada anggota penggeraknya, ada umumnya, fakasawna wa idom, ada tulang yang kuat dan sebagainya. Itu 5 yang paling luar, yang paling sedikit. Di dalamnya masih ada 4, masih ada akal untuk diisi ilmu, masih ada hati diisi dengan keimanan, masih ada fitrah wal fitrah, ya, fitrah punya perasaan, terakhir punya nyawa, punya kesempatan. Ayo dilakukan, dijaga dengan baik-baik, dibangun kesadarannya, sehingga kita nanti bertemu dengan Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sampai sholat ya. Sholat isya. Allah.